warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali lagi dengan saya Mama Aya. Dalam kali ini bahas tentang bagaimana sih supaya kita tetap merasa cukup gitu dengan apa yang diberikan Allah gitu ya, dengan rezeki yang dikasih gitu. Jadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anis. Salam. Ibu Muhammad. Iya. Oke, alhamdulillah hari ini pembicara kita sudah hadir ya, Mama Anis. Kita sebutnya Mama ya karena kampus Mama, jadi Mama Anis dan audiensnya juga para mam semua gitu ya, Mama Anis ya. Kita Ya. tadi sudah dibuka dan kita buka lagi aja ya. Kita buka live IG kali ini dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja ya kita perkenalkan dulu nih pembicara kita hari ini. Silakan Mama Anis perkenalkan dirinya dan kegiatannya apa sih selama seharian seperti itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama Anfida Kurnia. Aktivitas saat ini ngabisin kue lebaran kali ya. Udah di rumah aja soalnya. Aktivitas sih berumah tangga, plus jadi akunting juga di salah satu perguruan tinggi di STI ITB, terus juga eh, sambil nge-asdo sih di sana, asistensi dosen, tapi semuanya sih masih kegiatannya masih di rumah ya, WFH dan PJJ. Gitu. Eh, Punya anak satu umur 2,5 tahun, Mariam juga namanya, seperti Ustazah Ina ya kemarin, namanya Mariam juga. Apalagi ya? Udah mungkin. Ya, oke. Perkenalkan ya Mama Anis, di sini para moms ingin belajar banyak nih tentang keuangan keluarga tentunya dari sisi syariah Islam karena Mama Anis ini belajarnya ekonominya tapi ke ekonomi Islam gitu ya, ekonominya. Jadi kita harus apa ya, banyak belajar dari sisi Islamnya juga gitu karena kalau keuangan secara umum aja memang kurang spesifik gitu kan, karena di sini para mamanya kebanyakan atau mayoritasnya Islam seperti itu. Langsung aja ya Manis ya, kita ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan-pertanyaan dirangkum dari para mam semua melalui Q&A dan DM ke kita gitu. Pertanyaan pertama, bagaimana sih Mama Anis cara mengatur keuangan dalam sudut pandang Islam gitu. Silakan Mama Anis. Ya. Sebelumnya terima kasih banget buat kampus Mama, yang ngasih kesempatan buat sharing sedikit ya. Walaupun memang belum expert banget di bidang ini. Jadi izin sambil lihat laptop ya, soalnya kalau ngomong suka nggak terstruktur. Jadi harus sambil lihat poin. Siap. Ya, pandangan menurut Islam ya cara mengatur keuangan. Sebenarnya mudahnya sih bahasanya, untuk mengatur keuangan itu jangan baper sih ya. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan. Jadi uang itu hanya sekedar angka aja gitu. Dan juga eh, kalau misalkan kita punya kelebihan harta atau punya kelebihan uang itu jangan terlalu senang atau over. Terus juga kalau misalkan kita lagi diuji dengan sedikitnya rezeki, kita juga jangan kecewa, jangan putus asa sama Allah gitu, karena memang konsep dalam Islam itu titipan gitu. Jadi harta itu milik Allah, eh, ke kita itu sebagai titipan gitu. Jadi harta itu dari Allah dan juga nanti akan kembali padanya. Kalaupun nanti kita dipanggil sama Allah pun kita nggak bawa itu semua kan. Gitu. Paling yang akan tetap terhitung itu adalah apa yang kita sedekahkan gitu. Jadi intinya nggak usah terlalu baper dalam mengurus harta gitu, terlalu menahannya ataupun sedih kalau misalkan sedikit. Gitu. Terus juga uh, kalau dalam buku tasawuf modern, kalau teman-teman pernah baca ya, itu bukunya Profesor Dr. Hamka. Di situ sebenarnya pembahasannya tentang bahagia, tapi sedikit
tentang soal harta. Apakah ada hubungannya harta dengan bahagia gitu? Dan ternyata tidak sama sekali gitu. Dan di situ Prof. Hamka mengatakan harta itu hanyalah sekedar untuk menyokong kita dalam menunaikan ketaatan pada Allah gitu. Jadi harta yang kita punya itu untuk menyokong ketaatan, untuk menjalankan ibadah-ibadah gitu ya. Karena kan beberapa ibadah butuh harta ya, zakat, butuh harta pergi haji juga kan ya, juga butuh harta gitu. Dan juga kenapa sih kita harus mengelola keuangan kita gitu? Karena seorang muslim itu juga harus kaya gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin menganggap zuhud adalah pilihan yang tepat gitu ya. Tapi di sini saya tekankan sih muslim tuh harus kaya gitu. Kenapa? Tadi kan karena beberapa ibadah kita juga menuntut untuk kita mengeluarkan harta gitu. Dan juga dakwah eh, kita sebagai seorang muslim kita kan dai sebelum jadi apapun ya. Dakwah itu sendiri eh, kita bisa dengan harta, bisa dengan jiwa gitu kan ya di Quran surat atau ayat 41 dikatakan berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa gitu. Jadi yang pertama disebut tuh harta gitu. Karena siapapun mungkin bisa gitu. Kalau anfus atau jiwa beberapa orang yang mungkin punya kapasitas gitu untuk berdakwah atau menyampaikan kebaikan gitu. Tapi kalau harta dikatakan walaupun ringan ataupun berat kita insya Allah bisa gitu. Jadi untuk apa namanya menunaikan semua itu pastinya kita butuh yang namanya harta dan pengelolaan keuangan kita juga harus baik tentunya. Oke, ya berarti memang dari sudut pandang Islam kita juga bukan dituntut ya. Jadi pilihan lain selain zuhud juga ada loh kita disuruh menjadi seorang yang kaya gitu ya. Dan Mm-mm. tapi kita harus ingat jangan pernah baperin yang namanya ini ya harta gitu. Iya. Oke, itu harus digarisbawahi ya sama para mam semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Mama Ani, apakah seorang istri itu harus punya penghasilan sendiri? Nah, ini pertanyaannya bagus juga nih. Gimana menurut kalian? Untuk istri, apakah harus punya penghasilan sendiri? Nggak harus sih sebenarnya untuk harta, maaf, untuk mencari harta atau penghasilan itu sebenarnya di suami gitu. Tapi ketika ada istri yang bekerja itu diperbolehkan gitu, nggak masalah. Jadi hartanya istri itu memang haknya istri. Tapi kalau misalkan penghasilan istri dipakai untuk kebutuhan rumah tangga itu juga baik gitu sebenarnya. Jadi eh, ada hitungannya lah nanti di sisi Allah gitu. Ketika kita pun membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biasanya kan kalau rumah tangga baru kebanyakan keduanya bekerja ya. Mungkin sebelum menikah mereka sama-sama kerja gitu. Terus pas sudah menikah mereka ada yang masih bertahan dengan pekerjaannya termasuk sang istri ya kayak saya gitu. Terus juga ada yang memang untuk resign gitu. Jadi keduanya itu nggak ada yang salah sih Moms gitu. Kita punya pertimbangan, kita punya keputusan bersama gitu asal suami ridho gitu. Istri itu emang macam-macam sih yang penting suami udah ridho gitu udah alhamdulillah jalannya pasti berkah gitu ya. Eh, jadi nggak masalah ketika sang istri bekerja terus membantu kebutuhan rumah tangga gitu. Dan kalau harus atau enggak sih nggak harus gitu. Tapi yang terpenting eh, adalah sang istri itu atau ibu itu adalah madrasah pertama anak ya. Jadi tetap prioritasnya itu rumah gitu. Jadi pekerjaan wajibnya tetap di rumah gitu. Jadi tidak boleh terbengkalai yang wajibnya. Oke, siap Mama Anis. Berarti jawabannya adalah boleh silakan asalkan
pekerjaannya jangan ditinggalkan ya, sebagai istri dan seorang ibu jangan dilupakan juga gitu ya, ditinggalkan dan memprioritaskan pekerjaan itu sendiri, jangan sampai seperti itu. Boleh-boleh aja, berarti dalam Islam itu tidak ada larangan sama sekali seorang istri itu untuk bekerja, jadi boleh ya Mams ya. Jawaban dari Mama Anis. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana sih cara kita itu hidup bersyukur dan merasa cukup atas rezeki yang didapat? Nah, ini pertanyaan yang ke inti pembahasan kita ya. Gimana sih cara kita tuh merasa cukup aja dengan apa rezeki yang Allah berikan gitu, Mam. Silakan, Mama Anis. Eh, Bisa dikatakan sih it depends on you gitu. Jadi tergantung sama dirimu sendiri. Kadang gini, kita melihat sesuatu yang lebih dari yang kita punya gitu. Misalkan punya orang lain lebih dari yang kita punya. Itu membuat kita merasa lupa cara bersyukur gitu. Padahal apa yang kita punya mungkin dipandang sama orang lain pun sama gitu. Jadi orang lain pun mungkin iri sama apa yang kita punya gitu. Jadi kalau berputar di itu terus kayaknya bener kita jadi lupa yang namanya bersyukur. Jadi kadang kan orang bilang melihat ke bawah gitu ya, atau eh, kita garisin lah pokoknya apa yang kita dapat hari ini dari Allah itu mungkin yang terbaik gitu dari yang terbaik dari ini ya, dari semuanya gitu, dari semua pilihan. Apakah kalau misalkan kita ditambah dari yang sekarang, apakah kita bisa mengaturnya gitu? Ataukah di lebih sedikit itu kan karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang gitu ya, yang mencukupkan semua yang jadi kebutuhan kita. Terus juga kita juga perlu ingat perkara seorang muslim itu memang nggak ada ini ya, nggak ada yang buruk gitu. Kalau misalkan kita dikasih berlebih, dikasih kelebihan, itu kita patut bersyukur. Kalaupun kita dikasih ujian, maka kita bersabar gitu. Jadi nggak ada yang namanya putus asa, nggak ada kecewa dan lain sebagainya gitu. Jadi diarahkan ke sana aja, diluruskan. Terus kita juga perlu yang namanya berkaca juga ya sama para sahabat atau di zaman Rasulullah sendiri gitu. Kalau dulu di zaman dulu kan nggak ada yang namanya saling bersinggungan karena harta gitu ya. Tapi mereka itu berlomba-lombanya dalam kebaikan gitu. Kalau nanya sama Rasulullah kan, amalan apa sih yang paling utama gitu? Atau apa yang membuat orang si fulan ini lebih mulia gitu. Jadi mereka itu saling irinya itu bukan karena mal, tapi amal gitu. Jadi eh, bahkan salah satu kisah inspiratif kita ya, kalau di bidang keuangan ini, kalau sahabat itu saya sering baca banget tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pernah datang dengan kafilah dagangnya eh, dengan 700 unta dan kuda gitu datang ke Madinah bawa bahan pangan sama sandang. Di sana eh, bahan pangan dan sandang itu penduduk Madinah gitu. Sampai Aisyah berkata, semoga berkah gitu untuk Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya saya pernah dengar Rasulullah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan cara merangkak gitu. Jadi dengan cara merangkak gitu. Setelah itu Abdurrahman bin Auf mendengar hal tersebut dari seseorang, maka langsung menanyakan ke Ummul Mukminin, apakah benar itu dari Rasulullah berkata seperti itu gitu. Iya benar. Dan sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf mau menyerahkan seluruh seluruh yang dibawa sama kafilah dagangnya bersama unta dan kudanya semua sedekahkan jihad fisabilillah gitu. Jadi luar biasanya Abdurrahman bin Auf ya dari segi mal sendiri, cara mensyukurinya itu bersedekah yang luar biasa gitu banyaknya. Pernah juga beliau sekali sedekah itu langsung setengah dari hartanya plus 40.000 dinar dan ratusan kuda dan unta gitu. Jadi Masya Allah, siapa yang bisa mengalahkan sedekahnya Abdurrahman bin Auf ya untuk saat ini. Jadi
apa namanya, syukuri apa yang ada, terus juga cara bersyukur itu salah satunya juga dengan sedekah. Iya, Masya Allah. Merinding kalau udah dengar kisah-kisah Abdurrahman bin Auf gitu ya. Karena beliau itu Iya, orang yang apa ya, melepaskan semua hartanya, tapi hartanya tuh terus ngikutin beliau gitu ya. Karena emang udah basicnya tuh basic dagang, dia otaknya otak dagang, jadi apa dimanapun dia pasti harta tuh ngikutin gitu ya. Masya Allahnya betul tuh emang betul. udah dan dan beliau itu dermawan orangnya nggak pelit gitu ya dan selalu apa ya bersyukur tentunya dan mau tadi mau mensedekahkan semuanya untuk Islam gitu untuk perjuangan Rasul itu masya Allah ya gitu ya dan kita juga wajib mencontoh beliau gitu karena sedekah itu tidak membuat kita miskin ternyata ya Mama ya Anis ya masya Allah. Betul. Iya betul banget. Pernah waktu itu kan Abdurrahman bin Auf ikut hijrah ke Madinah ya. Dan Hmm. pada saat di Mekah pun beliau sudah jadi saudagar gitu. Pas pindah ke Madinah, beliau nggak membawa hartanya sama sekali. Kan waktu itu ini ya, apa namanya, mendadak dan banyak yang ditinggalkan gitu. Hanya baju yang ada dipakai aja gitu. Termasuk Abdurrahman bin Auf waktu itu juga eh, dipersaudarakan sama kaum Ansor ya. Kalau nggak salah Sa'ad gitu. Dan kan kisahnya tuh ditawarkan sama Sa'ad. Saat ini ceritanya emang orang kaya di Madinah gitu. Kamu bisa mengambil setengah dari kekayaanku dan juga kalau kamu mau nikahkan salah satu istrinya gitu ya, dipersunting ke nanti aku ceraikan, nanti aku nikahkan ke kamu gitu kan. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak itu semua dan menunjukkan di mana pasar gitu ya. Ya, yang terkenal banget ya. Di mana pasar gitu sampai akhirnya memang dari hijrah ke Madinah itu beliau pun jadi seseorang yang bangkit kembali gitu, menjadi saudagar lagi. Jadi memang kalau katanya uang di tangan Abdurrahman bin Auf itu akan terus bertambah gitu. Mungkin keberkahan itu juga didapat dari sedekahnya yang luar biasa gitu. Iya, Masya Allah ya Mama ya, karena apa nggak ada habisnya kalau cerita tentang Abdurrahman bin Auf ini karena banyak juga kisahnya gitu kan dan inspiratif banget tentunya dan karena kita waktunya sangat sedikit banget, memang kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oke, Oke. pertanyaan berikutnya tentang lifestyle. Jadi kan sekarang zamannya udah apa ya semua mama itu ingin tampil cantik tentunya ya kan ingin diakui di dunia sosialnya seperti itu. Nah, pas dengan kalau lifestyle menurut pandangan Islam itu seperti apa sih? Apakah boleh ya kita itu ngikutin terus gitu apa yang sedang trending sekarang misalkan lagi harus pakai tas-tas yang mewah seperti itu atau baju-baju yang berlebihan kayak gitu loh mam maksudnya supaya emang terlihat di apa ya tingkat sosial itu diakuin seperti itu Aisyah. Kalau menurut pandangan Islam itu seperti apa? Boleh boleh nggak sih kita ngikutin seperti itu gitu? Silakan Mam. Uh, jadi arah lifestyle-nya ke sana ya. Jadi tadi kan tentang lifestyle sendiri kan namanya gaya hidup ya. Di dalam Islam pun sebenarnya gini, lifestyle itu ada yang memang sejalan dengan Islam, ada yang enggak gitu ya. Jadi Oh gitu. kalau misalkan bahas lifestyle itu belum lama ini kan mungkin karena saya orang ekonomi Islam ya, sering dengar lifestyle itu halal halal lifestyle gitu ya. Bahkan ada kampanyenya dan lain-lain gitu ya. Jadi halal lifestyle kalau dari sisi Islam ini sejalan gitu ya. Pastinya sejalan gitu. Atau lifestyle di sisi muslimah itu hijab gitu ya. Itu juga sejalan gitu. Dan nggak lama ini juga lifestyle sehat ala Rasul juga kan banyak diikuti ya, apalagi masa pandemi ini jadi muncul lagi tuh beberapa menu-menu sehat yang bisa menjaga stamina kita gitu. Jadi lifestyle sendiri ada yang memang sejalan dengan Islam, ada yang tidak. Tapi gimana kalau misalkan lifestyle yang tadi ya mengikuti perkembangan zaman dengan style-style modern gitu ya dan lain sebagainya gitu. Patokan kita sih sebenarnya tinggal ini aja sih melihat apakah itu sejalan dengan Quran dan Sunnah gitu. Kalau misalkan masih sejalan, apa-apa. Misalkan lifestyle hijab saat ini ada yang
pokoknya macam-macam ya Moms. Yang modelnya juga macam. Eh, yang terpenting dengan lifestyle hijab itu kita punya patokannya kan, berhijab itu yang penting menutup dada terus tidak ketat gitu. Jadi selama itu masih dijalankan itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan udah masuk ke hijab yang kan ada ya yang hijabnya itu diserupai dengan rambut segala macam itu udah salah ya, udah nggak sesuai. Jadi lifestyle yang masih sejalan dengan Quran dan Sunnah itu nggak masalah gitu kita ikut. Bahkan harus Oke, bantu Mama. diviralkan. Oh iya, berarti mam semua, jadi lifestyle itu kita harus tahu dulu ya. Misalkan tentang jilbab juga kayak yang penting untuk aurat walaupun kita boleh gitu pakai model-model yang zaman sekarang gitu ya, yang printing kan sekarang lagi ngehits banget ya mams ya. Terus mungkin pas minum, yang penting kan tertutup, tidak menerawang gitu ya menurut Pak Nadisam, jadi boleh-boleh aja gitu. Dan tas-tas kan juga nggak masalah ya mam, nggak ada hal, tapi harus lihat dulu mungkin ya kondisi keuangan juga, jangan memaksakan diri gitu mungkin ya mam ya. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Nah, bagaimana sih mam cara membagi pos-pos keuangan rumah tangga versi Mani?